berikut akan kami jelaskan bagaimana mengatur gelombang dan sesi pada pelaksanaan tes kompetensi akademik. Langsung saja kita akan membuat ilustrasi. Untuk ilustrasi yang pertama adalah jika sejumlah siswa 27, kemudian komputer server yang siap digunakan 1, siswanya ada 15. Kita akan membuat ilustrasi dengan membuat satu komputer proktor. Caranya adalah seperti ini. Silakan menuju ke administrasi tes, kemudian komputer proktor di sini, kemudian klik tambah. Di sini akan kita lakukan memilih satu ruang, ya, satu ruang karena hanya ada satu ID proktor, hanya satu komputer proktor dan jumlah komputernya hanya ada 15. Berarti di sini langsung ruang 01. Kemudian di sini kita tetekan jumlah kliennya 15. Bagaimana cara mengatur di gelombang dan sesi? Caranya adalah kita atur dulu untuk siswa 1 sampai 15, kita bagi 2 saja untuk memudahkan. Jadi komputer 1 sampai komputer 2 ini menggunakan ID proktor 1. Nah, kemudian untuk siswa 16 sampai 27 juga sama ya. Jadi tetap menggunakan ID yang sama. Karena komputernya kita hanya memiliki satu server. Seperti ini ya, ini sama. Kemudian bagaimana cara mengatur di sini? Di sini kita atur adalah gelombangnya, kita pilih aja misalnya gelombang 1. Kita lakukan pengaturan sampai ke siswa 15. Kemudian untuk siswa yang ke-16 kita lakukan di gelombang 1. Jadi kita akan mengatur semuanya sama di gelombang 1 di hari yang sama. Untuk mengaturnya adalah dengan mengatur pengaturan sesi. Jadi untuk siswa 1 hari pertama sesi 1, kemudian hari kedua sesi 1, kemudian ini kita lakukan sama sampai siswa nomor urut 15. Seperti ini ya. Jadi untuk siswa 1 sampai 15 kita lakukan pada gelombang 1 sesi 1. Kemudian untuk siswa 16 sampai sesi terakhir kita akan melakukannya di sesi kedua. Hari pertama dan hari kedua kita lakukan di sesi yang kedua. Jadi seperti ini cara pengaturannya. Ini pengaturan ini bisa kita ubah-ubah. Mau kita buat pengaturannya seperti apa, tentunya dengan dasar adalah jumlah dari komputer kita. Berikutnya adalah simulasi dengan penggunaan komputer yang lebih banyak, seperti ini. Di sini jumlahnya adalah siswanya 27, tetapi komputer proktor tetap 1. Komputer kliennya banyak. Apa yang akan bisa kita lakukan? Di sini saran yang terbaik adalah jika komputer servernya cuma 1, berarti kita bisa lakukan dalam satu gelombang yang sama dan di sesi yang sama dengan membagi menjadi 2 ruang. Bagaimana cara pengaturannya? Berarti di sini kita bagi jadi 2 ruang. Ruang 01 karena komputernya 30 kita bagi jadi 2, 15. Kemudian untuk ruang 02 kita isi juga 15. Jadi di sini ada 2 ruang. Jadi satu ID proktor memiliki 2 ruang. Pengaturannya seperti ini. Jadi untuk siswa 1 sampai 15 ini kita menggunakan ruang 1 dengan ID yang sama. Kita copy aja ke bawah biar cepat. Kemudian untuk siswa di urut 16 kita letakkan di ruang kedua dengan ID server yang sama. Karena hanya memiliki satu komputer server aja. Gelombangnya kita isikan sama karena komputernya mencukupi. Jadi ini di gelombang yang sama. Jadi gelombangnya sama seperti ini, tetapi dengan ruangan yang berbeda. Sesinya juga sama. Kenapa? Karena komputernya sudah cukup ya. Jadi di sini kita buat dalam satu sesi di hari yang sama. Ya, seperti ini pengaturannya ya. Di sini sudah bisa kita atur seperti ini. Jadi satu server bisa menangani 2 ruang. Berikutnya untuk simulasi yang berikutnya adalah
jika jumlah siswanya 27, servernya hanya satu, tetapi komputer kliennya sangat kecil ya, 10. Bagaimana kita mengaturnya? Seperti ini. Jadi karena komputer servernya cuma satu, ya berarti satu ruang saja. Di sini komputernya cuma 10 kliennya. Nah, seperti ini cara pengaturannya di pengaturan komputer Proctor ya. Jadi satu ruang, ruang 1, kliennya 10. Kita simpan ya. Kemudian bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah kita hanya ada satu ruang ya. Berarti kita atur seluruh siswa ini semuanya sama. Di ruang yang sama. Di server yang sama. Di gelombang yang sama juga. Bagaimana cara mengaturnya adalah seperti ini ya. Kita samakan aja semua. Oke. ID motornya sama, gelombangnya sama. Pengaturannya yang kita bedakan adalah di sesi. Jadi anak absen 1 sampai 10 kita letakkan di sesi 1. Kemudian untuk sesi kedua dari siswa nomor 11 sampai 20 kita letakkan di sesi yang kedua. Nah, barulah nanti di sesi ketiga ini adalah absen 21 sampai yang terakhir. Jadi nanti di sini bisa kita terapkan dengan penggunaan satu server 3 sesi. Seperti ini ya. Jadi server 1 menghandle sebanyak 3 sesi. Seperti ini ya. Jadi sesinya adalah ada 3, 1 sampai 10 sesi 1. Kemudian untuk siswa absen 11 sampai 20 itu di sesi kedua, dan siswa 21 sampai terakhir di sesi ketiga. Baik, untuk berikutnya adalah simulasi untuk 27 siswa, jumlah komputer Proctornya ada 2, jadi laptopnya ada 2 untuk server, kemudian untuk kliennya ada 30. Pengaturannya adalah di sini untuk komputer server. Di sini kita akan menambahkan ya, diklik menu tambah, kemudian satu ruang. Di sini kita buat ruang 01, jumlah kliennya 15. Kita bagi jadi 2, kemudian kita simpan, jangan lupa ini kita simpan, nanti tekan kita tambah lagi seperti ini. Kita nambah lagi satu ruang. Di sini kita buat ruang 02. Kemudian di sini jumlahnya 15. Ini adalah untuk ID yang kedua ya. Kemudian kita simpan, jangan lupa disimpan. Bagaimana cara ngaturnya? Cara ngaturnya adalah untuk siswa di absen 1 sampai 15 ini kita letakkan di ID Proctor 1. Kemudian untuk siswa berikutnya kita letakkan di ID Proctor yang kedua. Jadi karena ada 2 server di sini, tentunya di 2 ruang yang berbeda ya. Gelombangnya kita letakkan di gelombang yang sama. Jadi untuk siswa tersebut diletakkan di gelombang yang sama karena alatnya atau perangkatnya mencukupi. Berikutnya untuk sesi, karena komputernya mencukupi dan untuk mengefektifkan pelaksanaan, semuanya diletakkan di sesi 1. Nah, seperti ini ya. Nah, semuanya di sesi 1. Di gelombang 1. Perbedaannya hanya ada di pelaksanaannya di ID Proctor 1 dan yang siswa yang sebagian di ID Proctor kedua. Berikutnya adalah bagaimana jika jumlah siswanya 27, servernya cuma satu saja, kliennya cuma 7. Pengaturnya bagaimana? Ya sama. Jadi kita akan tambahkan, kemudian ada satu komputer ruangnya misalnya ruang 01 gitu ya, karena cuma satu. Kemudian di sini cuma 7, kita simpan gitu ya. Pengaturannya adalah untuk siswa absen 1 sampai 7, nah, kita letakkan di ID Proctor 1 karena cuma satu saja servernya ya. Kita letakkan di ID Proctor 1. Ini saya blok aja warna kuning. Gelombangnya adalah 1. Ini sama semua ya, gelombangnya 1. Kemudian sesinya 1. Ya, jadi untuk absen 1 sampai 7 itu sesi 1. Kemudian untuk yang siswa 8 kita letakkan di server Proctor 1 semua. Jadi untuk siswa-siswa ini semuanya adalah Proctornya sama ya. Kita samakan aja Proctornya. Kemudian untuk gelombangnya kita buat di gelombang 1. Maaf, di gelombang 1 ya.
Jadi kita akan buat gelombang 1 untuk absen 8 sampai 14. Ya, ini sesinya 2. Karena di gelombang yang sama ya. Jadi kita buat 1 2 3 4 5 6 7. Berikutnya untuk siswa nomor 15 sampai 21 ini kita letakkan tetap di gelombang 1. Ini ya, nanti silakan disesuaikan. Di sini sesinya 3. Ya. Karena keterbatasan komputer ya. Nah, ini berarti hanya ada 3 sesi ya untuk yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk siswa terakhir bagaimana nih? Ya, siswa terakhir terpaksa ya karena keberangkatannya tidak mencukupi, kita laksanakan di gelombang kedua. Nah, ini nanti mohon disikapi seperti ini bagaimana mendapatkan solusi. Tapi ini adalah jika memang benar-benar perangkatnya tidak mencukupi. Nah, di sini untuk gelombang 2 siswanya kita laksanakan di sesi 1. Nah, seperti ini ya. Ini solusinya jika benar-benar perangkatnya memang sangat terbatas. Tapi jika bisa mencukupi komputer klien, nanti bisa berubah lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.